Misalkan ini ada sebuah lori. Lori ini licin sekali di sini. Kasih oli lah gitu ya. Terus ada orang suruh duduk di sini gitu. Nah, kemudian ini misalnya si A, lorinya si B. Ada orang di luar si C. Nah. Kemudian lori ini bergerak cepat sekali, dipercepat dengan percepatan ke sana A. Lorinya. Tiap-tiap orang akan melihat kejadian ini berbeda-beda. Kalau C bilang, oh, ketika ini bergerak karena ini licin maka ini jatuh. Itu orang si C bilang begitu. Jadi saya ulangi, si C-nya karena di luar dia lihat ini dipercepat ke sana, orangnya mau tetap tinggal di sini, ini licin, jadi dia ketinggalan, dia jatuh. Nah, tapi si B lorinya lihat lain lagi. Si B bilang, si B ngelihat dirinya kan diam sebenarnya, karena dia lihat dirinya sendiri. Dia diam, dia lihat si A itu dilontarin ke sana dengan percepatan A. Jadi si B-nya sekarang ngelihat bahwa si A itu dilontarin ke sana. Karena kan dia diam, otomatis si A itu seolah bergerak ke sana dengan percepatan A kan. Jadi si A bergerak dengan percepatan A. Lalu si B bilang, si A bisa bergerak dengan percepatan A, pasti ada gayanya. Kalau enggak mungkin ada gaya gitu ya. Nah, gayanya apa? Kalau masa ini MA, maka gayanya adalah menurut si B, si A itu dapat gaya lontar yang disebut gaya fiktif sebesar MA kali A. Jadi itu menurut si B. Kalau menurut si A apa? Si A dianggap dirinya diam aja gitu kan. Ya, dia diam, tidak bergerak. Nah, jadi dia sepanjang itu juga lihat dirinya diam. Nah, dia tidak merasa pokoknya dia tidak merasa dirinya bergerak gitu. Karena dia melihat dirinya dia sendiri. Jadi tiga-tiga ini beda-beda. Yang satu ini, yang si C tidak melihat adanya gaya dorong ke si A. Si C bilang, oh itu mah normal, dia jalan, ini jatuh. Kata si C. Kalau si B bilang, enggak. Dia itu bergerak ke kiri kok dengan percepatan A. Kenapa dia bergerak? Karena ada gaya. Gayanya sebesar MA kali A. Nah, jadi cara pandangnya beda, hasil akhirnya mesti sama. Nah, sekarang kita lihat. Ada benda seperti ini. 3 kg, 2 kg. Nah, sekarang kebayangkan. Ini akan jatuh ke sini. Kalau lorinya diam, dia akan jatuh. Dengan percepatan berapa? Kalau lori diam, A-nya adalah, kalau lorinya diam. Sekarang lorinya bergerak dipercepat. Nah, bayangkan. Lorinya bergerak dipercepat ke sana. Yang kita bayangkan pasti ininya akan ketarik ke sana, betul nggak? Iya kan? Jadi ketika lorinya bergerak ke sana, ini akan ke sana gitu. Kenapa dia bisa naik ke sana? Karena ada gaya ke sana, betul nggak? Nah, jadi tergantung siapa yang ngelihat dulu. Oke, sekarang yang ngelihat di lori, si lori ngelihat. Lorinya ngelihat ketika lori dipercepat begini, si lorinya lihat, oh benda ini bergerak ke sana. Dipercepat ke sana, dapat percepatan gitu. Nah, kalau lorinya bisa dipercepat dengan katakan 10 meter per detik kuadrat. Dia bilang, kalau dia dengan 10 meter per detik kuadrat, maka katakan lebih gede lagi, mungkin 20 meter per detik kuadrat, cepat sekali. 20 meter per detik kuadrat, maka menurut si orang di dalam ini, si lorinya bilang, dia dapat gaya ke sana nih. Gitu. Sama seperti ini. Kalau menurut si B, dia dapat gaya ke sana kan? Nah, jadi menurut si lorinya nih, dia dapat gaya ke sana sebesar M-nya kali percepatannya, betul nggak? Seperti ini kan MA kali A. Kenapa MA kali A? Karena dia dilontarin dengan percepatan A gitu. Jadi ini bergerak dengan gaya fiktifnya berapa? Percepatannya kali 2. Nah, sekarang yang ini dapat gaya fiktif nggak? Dapat ke sana. Gitu. Jadi ketika ini bergerak ke sana,
ini pasti nempel, betul nggak? Ya, karena dia dapat gaya fiktif ke sana. Yang ini dapat dorongan ke sana. Nah, kalau ininya licin, nempel juga nggak ada artinya. Nggak akan menyebabkan mengganggu perubahan gerak ini. Jadi dalam hal ini gaya yang bekerja apa? Dia sini 30 Newton, jadi A-nya berapa? A dia jatuh ke sini. Tadinya jatuh, sekarang naik. Berapa? 40 kurang 30 bagi 2. Nah, kita lihat. Tadinya dia turun, sekarang naik. Lori diam dia turun, sekarang naik. Ya. Naik kenapa tadi? Dia naik kalau menurut si lorinya ini karena ada gaya fiktif ke sana. Gaya fiktif itulah yang menyebabkan si lori ini bisa naik. Karena percepatannya besar sekali. Nah, gaya fiktif ini kita rasakan waktu apa? Kalau naik mobil. Mobil misal kita lagi mobilnya diam, jalanin ke sana. Kita kan kedorong ke belakang, betul nggak? Itu gaya fiktif lontaran yang kita rasakan. Soalnya nah, sekarang ini gini. Kalau ini lorinya bergerak dengan 2 meter per detik kuadrat. Nah, A ini percepatan dia jatuh terhadap si lori. Jadi kalau lorinya diem tuh, dia tuh jatuh seperti apa gitu loh. Jadi A itu percepatan terhadap si lori. Jadi kalau sekarang ditanya, berapa percepatan dia jatuh? Jadi si lori ngelihat jatuh. Kalau lorinya tadi cepat sekali kan, lorinya ngelihat dia naik, betul nggak? Sekarang kalau dia nggak terlalu cepat, dia tetap jatuh. Berapa percepatannya sekarang? Jadi kalau lorinya misalnya tidak dipercepat berapa, kalau dipercepat berapa? Kalau misalnya tadi A0-nya 0, maka A-nya berapa? 5. Kalau A0-nya 2, A-nya berapa? Nah, sekarang kalau A0-nya 4, berapa? 3 atau berapa? Betul 3? Nah, sekarang kalau misalnya A0-nya berapa supaya A-nya diam? Berapa A0-nya supaya si A-nya itu diam. Jadi si lorinya itu ngelihat dia tidak bergerak gitu. Berapa? 10. Jadi dia bergerak dengan Nah, sekarang soalnya gini. Ini box. Boxnya 5 kilo. Ini 3 kilo. Ini 2 kilo. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar saya harus kasih gaya di sini agar ini tidak bergerak terhadap si boxnya ini. Jadi saya ulangi. Berapa gaya F ini harus diberikan pada sistem ini agar ini tidak bergerak gitu. Kan kalau diam aja kan pasti turun, betul nggak? Nah, sekarang supaya dia diam, kayak ini A-nya 0. Supaya A0 ini percepatannya berapa, jadi gayanya mesti berapa gitu. Gayanya berapa yang bawah? 150. Lihat dulu percepatannya berapa? Dia ini ke sini berapa? 30 kan? Berarti gaya fiktifnya harus 30 Newton. Gaya fiktifnya harus 30 Newton nih. Baru dia sama. Kalau gaya fiktif 30 Newton, berarti berapa A0-nya? Lihat. Supaya berarti A0-nya berapa? 15.
A0-nya harus 15 meter per detik kuadrat. Sekarang bayangin, si A0 ini berarti semua sistem ini kan? Semua sistem ini bergerak dengan 15 meter per detik kuadrat. Ini ada berapa masanya? 10 kg. Berarti gayanya yang diberikan berapa? Oke. Kalau soalnya sekarang M1 di sini, M2 di sini, M besar ini, dia supaya A-nya 0. A ini A terhadap si lorinya ini. Secara besar ini dia A-nya 0, berapa gayanya? Dorong berapa? Ke sini. Supaya dia supaya ini tetap diam, berarti harus ada gaya fiktif. Gaya fiktifnya harus sama. Nah, kalau gaya fiktifnya M1G, berarti A0-nya mesti berapa? M1G dibagi M2, A0-nya. Nah, sekarang gayanya berapa? M ditambah M1, M2 dikali ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, katrol kita taruh di dalam lift. Jadi ini misalnya 3 kg, ini 2 kg. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau liftnya diam, berapa percepatannya? Berapa? 2 ya. Itu kalau liftnya diam. Tapi kalau liftnya sekarang naik ke atas dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat, nah, berarti kalau dia naik ke atas, lift naik ke atas, maka kita lihat dari si lift ini, seluruh sistem di sini dapat gaya fiktif ke bawah. Ya enggak? Kalau dia bergerak ke atas, dia kayak dapat dorongan ke bawah gitu kan. Nah, gaya fiktifnya ini sebesar masanya dia ini kali 2. Jadi dia dapat gaya fiktif ke sini berapa? 6 Newton, betul nggak? Kemudian dia dapat gaya fiktif ke sini 4 Newton. Ada gaya berat 30 Newton, ada gaya berat. Jadi berapa percepatannya kalau liftnya bergerak? Berapa? Hanya 30 kurang 20, terus tambah 6 kurang 4. Jadi 10 dikurang 2. 10 tambah 2 ya. 12. 12 per ya. Nah, oke. Jadi percepatan seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu hitung kalau liftnya turun ke bawah. Dengan percepatan sama, turun. Nah, sekarang kalau turun berapa percepatannya? Jadi sekarang kalau liftnya dia turun. Kalau liftnya turun berarti dia gaya fiktifnya kemana? Ke atas. Jadi kalau gaya fiktifnya ke atas berarti A-nya berapa? 8 per 5. M1 lebih besar, kita anggap M1. 1G ditambah M1A dikurang M2G kurang apa tambah ini? Kurang M2A dibagi yang ini. M1G A0. M1G terus kurang ya. Kurang M1 A0 terus tambah oke.
Jadi A-nya itu terhadap katrolnya A0 5 meter per detik. Tapi saya mau tahunya A1 menurut bumi. Menurut di bumi ini berapa gitu. Hitung dulu A-nya berapa? 3. Nah, sekarang lihat A-nya 3. Si benda satu ini kita lihat dia bergerak ke atas dengan 3. Betul nggak? Tapi dia didorong juga sama liftnya 5. Jadi berapa? 8. Iya kan? Karena kan dia naik ke atas, kemudian liftnya dorong dia juga ke atas. Nah, sekarang kalau yang A2 menurut bumi, dia ke atas 3. Nomor yang ini A2-nya kemana? Ke bawah. Ke bawah 3, kemudian liftnya ke atas 5. Jadi berapa? 2 kemana? Ke atas dong. Ya, ke atas. Karena kan liftnya bawa dia naik, betul nggak? Dianya mau si satunya itu naik, si liftnya naik. Kalau yang 2-nya turun, tapi liftnya naik. Liftnya naik dengan 5 meter per detik kuadrat, dia turun dengan 3 meter per detik kuadrat. Jadi seolah-olah dia naik dengan 2 meter per detik kuadrat. Sekarang kita lihat si A1 ini dia naik ke atas dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat, ya kan? Nah, kemudian dia nih si satu ini ada di dalam lift. Kan dia ini bergerak dengan 3 meter per detik kuadrat terhadap katrolnya ini kan? Ya. Jadi dia terhadap katrolnya 3 meter per detik kuadrat. Nah, lalu lift ini bawa dia juga naik ke atas. Sehingga orang di tanah ngelihatnya, kok cepet banget gitu loh. Lebih cepat karena liftnya bawa dia juga gitu. Ya. Jadi makanya sekarang lift ini bawa dia ke atas juga 5. Nah, sehingga orang di luar lihat percepatannya menjadi 8. Ya. Nah, kalau yang A2 dianya turun, liftnya naik. Saya mau mengerjakan dari sistem yang di luar. Ini kan tadi selalu saya masuk sistem yang di dalam. Yang di dalam itu merasakan gaya fiktif. Sekarang kalau yang di luar, menurut orang di bumi tidak ada gaya fiktif itu. Nah, kalau tidak ada gaya fiktif, gimana menyelesaikannya? Hasil akhirnya mesti sama. Nah, coba kita sama-sama, saya pakai ini buat bandingan. Ini ada yang bisa tolong? Mungkin bisa. Nah, sekarang kita lihat orang di luar dulu ngelihat apa. Orang di luar melihat pertama, 4 kilo dapat gaya gravitasi 40 Newton. Orang di luar lihat juga, nih dapat gaya 60 Newton. Terus orang luar lihat, benda ini, misalnya ini benda satu ya. Benda satu naik ke atas. Dengan percepatan A1. Sebab orang di luar hanya ngelihat percepatannya A1. Jadi orang luar, kenapa dia bisa naik? Dia bilang, karena ada gaya. Dia bilang, orang dari luar. Siapa yang narik dia naik ini dengan percepatan A1? Berarti 4 kali A1 gayanya, betul nggak? Siapa yang narik? Orang luar lihat, yang narik adalah tegangan tali, gitu kan? Tegangan tali, tapi ada yang ngehambat. 40. Nah, ini orang dari luar ngelihatnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu benda 2. Benda 2 orang luar lihat, dia jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh ke bawah? Dipercepat karena ada gaya. Dia dipercepat dengan A2 menurut orang di luar A2. Pokoknya dia ngelihat ini dengan A1, ini dengan A2 kan? Orang di luar nggak peduli ada gaya fiktif atau enggak gitu ya. Pokoknya yang penting dia ngelihat dia bergerak dengan A1, ini dengan A2 gitu. Nah, sekarang dia bergerak dengan A2, berarti gayanya tuh 6A2, gitu kan? 6A2. Nah, siapa yang menyebabkannya? Ternyata
60 ya, tapi ada yang ngehambat. Nah, oke. Nah, terus si orang di luar ini ngelihat, oke, ini A1, A2, ada T. 3 variabel. Harus butuh satu persamaan lagi. Kalau nggak bisa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat si A1. A1 apa sih? Dia ini bergerak relatif terhadap si katrol A kan. Berarti kalau menurut si orang di luar, oh, A1 itu sama aja. Dia naik ke atas nih. Naik yang A0-nya bawa dia naik. Betul nggak? Tapi katrolnya juga muter dan dia bikin naik dia. Jadi maka A0 ditambah apa? A, gitu kan? Nah, terus pikir, oke. Sekarang lihat A2. A2-nya gimana? Turun ke bawah. Jadi dia ngelihat A2 kan turun ke bawah. A2 turun, berarti A2 itu siapa yang menyebabkan dia? Pertama, dia pasti A-nya kan? Yang bikin dia turun kan? Nah, A-nya terus apa? A0-nya ke atas kan? Kan dia A, maka A0-nya berarti dikurangin, betul nggak? Nah, gitu. Iya, ini kata orang di luar, nggak ada gaya fiktif gitu loh. Jelas nggak? Nah, sekarang coba kita hitung, hasilnya mesti sama. Ini kita substitusi dulu. Dapat apa? 4A1, A1-nya ganti sana. A0 tambah A, terus sama dengan, ditambah ya, 6 kali A min A0 sama dengan apa? Berapa A1, berapa A2 menurut bumi? Pakai dua cara. Nah, jadi satu pakai cara gaya fiktif, yang kedua enggak, yang kedua pakai di bumi tadi. Berarti dia turun ke bawah, gaya fiktifnya ke sini ya. Berapa? 20 ton. Berarti percepatan dia 4. Ya 4 ya. 4 meter per detik kuadrat. Maka A1, nah kita lihat. A1 ke sana 4, betul nggak? Tapi ada lorinya bergerak ke sana. Jadi berapa? 4 tambah 5. 9. A2, kita lihat. A2 ini dia turun ke bawah, betul nggak? Dengan percepatan berapa A2-nya? Sini 4, betul nggak ya? Tapi dia bergerak ke sana dengan berapa? 5. Berarti menurut benda kedua, menurut ini bumi, A2 itu adalah akar dari, nah gitu. Jadi menurut orang di bumi ini, dia ngelihat dia bergerak sana tapi dia juga turun. Jadi arahnya seolah miring. Lihat benda satu. Ketika benda satu di sini dia bergerak ke kanan dengan percepatan A1. Siapa yang menyebabkannya? Nah, kita lihat. Dia bergerak M1 A1 gitu kan ya. Nah, siapa penyebabnya? T. Itu aja kan? Udah nggak ada lagi yang lain ya. Nah, sekarang benda kedua. Benda kedua ini bergerak, ada sumbu X, ada sumbu Y gitu kan. Sekarang sumbu X-nya, benda kedua. Dia bergerak sumbu X. Dia bergerak dengan percepatan apa? Siapa yang ngasih gayanya? Nah, kenapa? Dia yang dorong adalah dari sini kan? Oke. Sekarang yang arah Y-nya dulu. Arah Y-nya gimana? Bumi, orang di bumi lihat dia turun kan? Kenapa dia turun? M2 kali apa? A2G, A2Y ya. Kan arah Y-nya gitu. Harus sama dengan apa? Ya, M2 kali A kali apa? Kali G dikurang apa?
Nah, dari sini T-nya kita substitusi, kita kan A1, kita mau cari A1 kan. Nah, A2Y-nya, nah kita lihat sini, ini A. Sekarang kita lihat, apa hubungan A1 dengan A? A1 sama dengan apa sih penyebabnya? Orang luar lihat. A ditambah A2Y apa sih? Enggak, A2Y. A-nya itu betul enggak? Enggak ada pengaruh sama A0 kan? Iya. Oke. Nah, sekarang dari sini aja kita udah dapat A berapa, A0 berapa. Sehingga A1 dapat, A2Y dapat, A2X sudah tahu gitu kan. Kita nggak perlu nyari gaya gaya dorongnya itu. Jadi A2X-nya berapa? A0 kan? Udah, coba dihitung pakai cara ini, hasilnya sama. Nanti pikir, oh itu lebih gampang. Mungkin. Nah, tadi ini lebih gampang. Ya ini. Jadi dengan kata lain, ketika BT sama dengan mu M2G atau T-nya itu mu M2G dibagi B. Kalau misalnya waktunya masih kecil dari ini tadi percepatannya barengan, betul nggak? Nah, apa? Tadi BT dibagi apa? M1 tambah. Nah. Jadi ketika T-nya T-nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari mu M2G dibagi B, berarti percepatannya barengan tadi kan? Ya. Saya ulangi. Kan saya mau tahu berapa besar T-nya saat mereka bergerak barengan. Nah, di sini kita lihat bahwa si gayanya ini harus lebih besar dari gaya geseknya. Jadi dari sini saya dapat T-nya. Berarti dengan kata lain kalau T-nya lebih kecil dari ini, dia bergerak sama-sama. Tapi ketika sudah lebih besar, maka si M2 sama M1 pisah. Sekarang berapa besarnya kita hitung. Sekarang kalau T-nya lebih besar dari mu M2G dibagi B. Atau yang ini sama dengan yang ini lebih besar. Yang pisah. Nah sekarang kita lihat T-nya lebih besar dari mu M2G dibagi B. Ini M2, ini BT. Berarti A2 apa? Gaya yang bekerja apa? BT. Terus ada gaya gesek. Min mu M2G dibagi apa? 2. Mu M2G dibagi. Nah gitu. Ya, jelas? Jadi ke awalnya ini, setelah itu dia. Nah kalau digambar grafiknya kira-kira, kalau grafiknya dengan A2. Setelah itu A2 agak runcing, ini datar, kecepatan konstan. Nah kira-kira gambarnya gini. Ini agak lancip, agak miring, lebih miring dari sini. Kenapa? Karena kalau lihat ini slope-nya ya, kemiringannya ini B per M1 tambah M2, ini B per M1 per M2. Otomatis ini harusnya lebih landai daripada yang ini. Ini lebih curam. Ini ada balok, ini ada motor. Jadi motornya ini dia dihubungkan dengan tali. Kemudian dia ini bergerak sama-sama gitu. Ini ada mu-nya, ini mu1, misalnya ini mu2, ini M1, ini M2. Pertanyaannya adalah kapan
mereka itu akan ketemu gitu. Nah, untuk lihat ini, lihat aja benda satu. Benda satu bergerak dengan percepatan A, diketahui. Nah, kalau benda satu bergerak dengan percepatan A, berarti di sini kita bisa ngitung apa? Gaya yang menyebabkan ya, betul nggak? Tali. Kalau tegangan tali tahu, maka kita bisa hitung tegangan tali di sini sama kan? Dari sini T-nya tahu, maka kita bisa mencari A2, betul nggak? Dari yang pertama ini kita kan A-nya diketahui. Kita bisa cari T. Kalau T-nya udah tahu, kita bisa cari A2. Kalau A2-nya tahu, ini A1-nya udah tahu, maka kita bisa cari, kan ini berarti berhadapan kan? Berarti kecepatannya seolah A1 tambah A2. Nah, jadi kalau A1 tambah A2 sehingga jaraknya tahu, kita bisa mencarinya. Oke, sekarang kita hitung dulu. Ini gayanya berapa? T-nya sama dengan apa? M1A ditambah. Nah, gini kan? Ya, T-nya udah dapat. Nah, T-nya ini kita pakai buat cari A2. Sekarang A2-nya berapa? T dikurang apa? Kan A2 bergerak sini ya. Nah, jadi min mu. Nah, udah dapat. Jadi sekarang A2-nya udah tahu, A1-nya udah tahu. Nah, lalu berarti kita tahu sekarang mereka saling mendekat. Percepatannya seolah menjadi A1A ditambah A2, betul nggak? Ini A total, A ditambah A2 kan? Ya. Nah, kalau udah A totalnya dapat, jaraknya tahu, waktunya tahu dong. Ya kan? Kemarin kita udah ini kalau misalnya percepatannya A gitu, seolah mereka mendekat dengan A, V-nya itu apa? A kali T. Maka S-nya apa? A kali T tambah 0 bagi 2 kan? Jadi T-nya adalah akar 2S dibagi A total. Ya, A total. Itu kira-kira. Kalau nanti Bapak Ibu lihat ya soal-soal di mekanika 1, sebenarnya gak susah, cuman logikanya aja beberapa mungkin ada trik-triknya. Tapi ya kembali hanya persamaan gaya gitu aja. Nah, berikutnya kita lihat soalnya gini. Ini M2, ini M1. Jadi dihubungkan oleh dua katrol di sini. Nah, dia bergerak sini. Lalu yang ini jatuh ke bawah, yang ini naik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa percepatan A2 maupun A1. Nah, kita lihat aja dulu. Sekarang yang benda satu. Misalnya kita anggap percepatan dia ini A1 ke sana. Ada benda M1 bergerak dengan A1. Berarti ada gaya penyebabnya. Gaya totalnya adalah M1 kali A1. Nah, jadi di sini siapa yang menyebabkan? Jadi T dikurang siapa yang menghambat di sini? M1 G sin apa? Alfa. Nah, ini adalah gayanya, betul? Nah, kemudian berikutnya tegangan tali sini, di sini katrolnya nggak bermassa. Kalau nggak bermassa berarti ada T-nya, kemudian dia pecah jadi 2 kan. Nah, karena tidak bermassa, maka T-nya itu sama kan. Kenapa sama? Karena kan menurut hukum Newton dia kan turun dengan percepatan. Si katrolnya turun dengan percepatan, tapi percepatan kali massa yang 0 berapa? 0 kan. Sehingga gayanya itu gaya yang ke atas, kalau kita lihat, ini gaya ke atas ini, T, ini berarti setengah, ini setengah T, ini setengah T kan? Ya, supaya apa? Karena percepatannya 0, jadi kalau kita lihat gaya penggerak ini apa? Yang membuat dia turun katrolnya. Kalau ini misalnya anggap T1-nya gitu ya. Berarti 2T1, betul nggak? Yang ke bawah kan? Dikurang T gitu kan?
sama dengan M katrol kali A katrol ke bawah kan? M katrolnya 0. Maka itu sebabnya T1 itu harus sama dengan setengah T gitu. Jadi kita tahu kenapa dia bawa itu setengah gitu. Karena asumsinya massa katrolnya 0. Kalau nggak 0, dia nggak bisa, nggak boleh. Bahwa tegangan talinya itu langsung setengah itu nggak boleh. Nah, sekarang kita lihat M2. Kenapa M2 jatuh? Ada gaya. Berapa gayanya? Dia berkecepatan A2. MA2 kali M2 ini gayanya, siapa yang menyebabkan dia turun? M2G. Ada yang menghambat, siapa? Tegangan tali. Min setengah T. Oke. Nah, ini satu. Ini satu. Kemudian kita mesti tahu nih ada A1, ada A2, ada T. Satu lagi persamaan. Nah, sekarang kita lihat. Untuk melihat persamaan yang berikutnya adalah lihat benda 1 sama benda 2. Kalau benda 1 naik 1 meter, benda 2 turun berapa meter? Coba. Nih, kalau benda 1 naik 1 meter. Katrolnya turun 1 meter dong, betul nggak? Iya, katrol turun 1 meter, benda 2-nya turun lagi 1 meter, betul nggak? Jadi 2 kalinya. Berarti kalau si benda 1-nya 1 meter, benda 2-nya 2 meter. Maka si benda 2 itu lebih cepat, betul nggak? Jadi dengan kata lain, A2 itu harus 2 A1. Nah, indah. Udah 3 persamaan, kita bisa hitung. Sekarang yang ini. Ini M1, ini M2. Sekarang kita lihat misalnya si M1 turun ke bawah, dia naik ke atas. Kenapa M1 turun? Karena dia ada gaya. Berapa gayanya? Kalau dia percepatannya A1, maka gayanya itu M1 A1. Siapa penyebabnya? Gravitasi dan apa? Tegangan tali. Jadi T. Berarti ini sama dengan M1G dikurang T. Oke, udah. Sekarang lihat ini. Ini tidak bermassa katrol. Karena tidak bermassa, maka tegangan talinya, kalau ini T, ini menjadi apa? Setengah T, betul nggak? Karena katrolnya tidak bermassa. Jadi di sini kita tulis setengah T. Nah, sekarang M2. Kenapa M2 bisa naik? Ada gaya penyebabnya. Berapa percepatan M2? M2 kali A2 gayanya. Siapa yang narik? Setengah T. Terus dikurang apa? M2G. Sekarang kita lihat hubungan antara A1 dan A2. Coba bayangkan. A1 misalnya anggap A1 naik dulu ya. Kini kita bayangkan anggap naik ya. Kalau dia naik 1 meter, katrolnya turun 1 meter. Terus dia turun lagi 1 meter, betul nggak? Ya, jadi dengan kata lain, si A1-nya naik 1 meter, si A2-nya turun 2 meter. Maka A2, yang lebih banyak mana? A1 1 meter. A2-nya 2 meter. Berarti yang lebih gede mana? A2. Jadi A2 sama dengan 2 A1. Gitu. Kita di sini kita misalkan ininya turun, ininya naik misalnya. Kita lihat di sini tegangan talinya misalnya T. Ini berarti apa? T, betul nggak? Ini T. Ini apa? T juga. Kenapa T juga? Karena satu tali, betul nggak? Beda sama tadi kan? Talinya beda. Kalau satu tali ya tegangannya pasti sama. Karena kan satu tali panjang pasti sama. Kalau tadi talinya beda, ya otomatis beda tegangannya. Nah sekarang tegangan talinya sama. Lihat benda 1. Benda 1 naik ke atas, kenapa? Karena ada T. Jadi
percepatannya A2, M2A2 sama dengan apa? T dikurang M2G. Sekarang benda 1. Benda 1 turun. Kenapa turun? Berarti M1A1 sama dengan apa? M1G dikurang 2T. Nah, sekarang apa hubungan A1 sama A2? Sekarang A2 turun naik 1 meter. A1-nya turun berapa meter? Kenapa? Setengah meter. Kenapa? Karena talinya kebagi 2 kan? Jadi dengan kata lain, si A2-nya tadi, A2-nya harus sama dengan berapa? 2A1. Karena si A1-nya turun setengah meter cuman kan? Dia naiknya 1 meter. Berarti dalam hal ini jadi 3 persamaan, kita bisa cari ini. Ini prisma, dia ini berada di bidang datar yang licin. Kemudian ini ada batang, jadi batang panjang, ini dijaga, dia jatuh. Jadi batang ini dia jatuh ke sini, berarti kan kalau dia jatuh ini bergerak ke sana, betul nggak? Ya kan? Nah pertanyaannya berapa percepatan dari prismanya ini gitu loh. Jadi waktu dia turun, kalau masanya misalnya ini M1, ini M2. Nah sekarang kita lihat dulu. Apa yang menyebabkan benda M2 bergerak? Karena dorongan dari yang miring ini kan. Nah, berarti dengan kata lain si ini ada dorongan ke sana dari yang benda ini gitu ya. Jadi dia ada dorongan, misal saya bisa gambar dorongannya ke sana. Tegak lurus dari sini. Ini neken. Jadi kalau misalnya ada satu permukaan, kan tekanannya tegak lurus ya. Tegak lurusnya, nah ini dia neken ke sana gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan, jadi kalau misalnya ini theta, maka ini 90, ini theta ya. Ini theta, berarti dalam hal ini yang menggerakkan M2 akan bergerak kemana? Ke kanan. Siapa penggeraknya? Kalau ini misalnya gayanya namain R lah. Siapa yang menggerakkan M2? Jadi R apa? Sinus theta ini sama dengan apa? Ya kan? M2 A2. Jadi A2-nya dipengaruhi oleh R. Sekarang kita lihat benda 1. Kalau si benda 1 ngasih gaya R ke sini, berarti benda 2 reaksinya ngasih R juga ke sana, betul nggak? Jadi di benda 2-nya kita lihat, benda 1-nya. Benda 1-nya sini kalau kita lihat, dia itu akan ada gaya ke sana. R juga, betul nggak? Nah, sekarang kita lihat, ini tetanya yang mana? Oke, kalau tetanya itu ini, berarti tetanya yang mana? Yang ini dong, ya. Ya kan? Tetanya itu. Nah, kalau tetanya itu, sekarang kita lihat apa yang menyebabkan benda 1 itu turun. Bergerak dengan percepatan A1 berapa? Jadi M1A1 siapa yang menyebabkannya? Pertama apa? Gravitasi. Gravitasi sebesar apa? M1 G. Terus ada lagi gaya tadi R-nya itu, betul nggak? R-nya apa? Minus R apa? Cos, betul nggak? Iya kan? Nah, sekarang kita udah tahu A2, A1 sama R yang belum tahu. Kurang satu lagi persamaan. Nah, sekarang kita lihat persamaannya gimana. Ini benda ini turun, benda ini naik, tapi dia ngikutin kemiringan ini, betul nggak? Kemiringan dari dianya kan, so kan dia ngikutin gitu ya. Berarti dengan kata lain, tangan ini sama dengan Y per X, betul? Sama dengan yang Y apa? A1 kan?
Udah. Jadi udah, kita dari sini kita bisa dapat hitung berapa besarnya A1. Ini ada benda satu, prisma, ada benda dua di atasnya. Kalau prismanya diem, dia pasti turun kan? Karena ini licin. Jadi kalau misalnya benda satu diam, benda duanya pasti turun. Nah sekarang benda satunya ini didorong ke sana, prismanya. Jadi kita dorong ke sana, berarti ada gaya fiktif kan? Ya, gaya fiktif yang nahan dia sehingga nggak turun gitu loh. Nah sekarang berapa percepatan A-nya supaya dia nggak turun? Kita lihat aja dari sini, kita bisa pakai dua cara. Satu pakai gaya fiktif, yang satu pakai koordinat yang di luar. Sekarang coba kita lihat yang gaya fiktifnya. Kalau misalnya menurut C1, menurut M1, benda 2 ini dapat gaya kemana? Si benda satu lihat, oh dia dapat gravitasi, betul nggak? Kesini. Sebesar apa? Ya, M2 ya. Oke. Nah, terus menurut si satu juga dia bilang dia dapat gaya fiktif, betul nggak? Karena kan si satunya bergerak sana, maka si duanya dapat gaya fiktif ke sana. Sebesar apa? Nah. Terus ada apa lagi kalau nggak ada gaya gesek ya udah, ada gaya-gaya lain nggak? Nggak ada. Nah, jadi dengan kata lain sekarang gimana supaya dia bisa tetap di tempat? Bahwa M2G sin alfa harus sama dengan apa? M2A. Nah, dari sini dapat A-nya. Nah, gampang kan? Ya. A-nya yang ditanyakan. Kalau ada yang kurang, kurangnya apa? Nah, gaya kontaknya belum. Karena apa? Kalau dia ke sana ada gaya kontak kan? Gaya kontaknya belum betul? Nah, tapi gaya kontak ini misalnya F kontaknya. Oke. Nah, sekarang habis gitu apa fungsinya gaya kontak ini sama ini nggak ada. Terus apa gunanya? Apalagi yang kurang? Karena kalau benda hanya benda ini Mg, kalau benda di atas meja, dia ada gaya Mg, berarti si meja juga ngasih gaya ke atas apa? Mg. Gayanya Mg. Nah, kalau ini ada yang nekan Mg. Kemudian ada yang ngangkat ke sana apa? F sin ya. F sin alfa. Jadi ada yang nekan Mg, ada yang ngangkat sedikit apa? F sin. Berarti yang nekan ke bawah berkurang dong, betul nggak? Yang berkurang berapa? Yang tekanan ke bawahnya sekarang berapa? Mg min. Nah, jadi yang nekan ke bawahnya itu sekarang berkurang menjadi Mg min F sin. Nah, karena yang nekan Mg min F sin, maka lantai juga menekan ke atas dengan Mg min F sin. Gaya dari lantai itu yang disebut gaya normal. Jadi gaya sebenarnya itu reaksi dari gaya tekannya. Jadi gaya tekannya Mg min F sin ini sama dengan apa? Gaya normal. Nah, ini yang disebut gaya normal. Nah, berikutnya kita nanti kembali ke soal itu. Coba sekarang kita lihat.
Kalau misalnya tadi ada gaya F, ini alfa, ini Mg. Nah sekarang kalau koefisien geseknya mu, ini kan tadi F sin alfa ya. Gaya geseknya apa? Mu kali yang neken kan? Yang nekennya apa? Mg, tapi ada yang nahan ke atas kan? Jadi yang nekennya adalah mu kali apa? Mg dikurang. Nah, ini sebenarnya ini yang neken lantai. Nah, lantai terus ngasih gaya yang disebut apa? N pada si benda ini kan. Jadi kalau kita bicara hukum Newton atau apa, seluruhnya pada satu benda, gaya-gayanya harus satu benda. Makanya sering ditulis F sama dengan mu N. Karena apa? Ini gaya yang neken lantai. Kalau gaya yang neken benda itu N. Ya, jadi orang sering tulis mu N. Besarnya sebenarnya kalau kita mau ini pakai besar yang gaya tekannya itu. Jadi pengertian awal waktu bicara dengan siswa, kita jangan memperkenalkan gaya normal dulu. Gaya normal bisa diperkenalkan belakangan. Jadi kita jelaskan dulu bahwa mu itu adalah besarnya, merupakan perbandingan gaya gesek dibandingkan dengan gaya yang nekan. Nah terakhir, kalau misalnya mereka sudah paham ini, baru kita jelaskan gaya normal. Kenapa sering dipakai mu n? Karena gayanya itu yang bekerja pada benda. Kalau ini bekerjanya pada apa? Bidang. Tapi besarnya sama. Nah ini konsep yang mungkin menurut saya cukup penting juga gitu. Jadi dia tulis mu kali n. Oke, sekarang kita kembali ke soal kita yang tadi ada gaya gesek. Dia ada gaya ke sana, ada M2A. Kemudian ada M2G sin alfa. Lalu di sini ada yang neken M2G cos alfa. Nah, ini karena ada tekanan ini, dia ada yang menambah ke sana, betul nggak? Dia memberi tambahan tekanan sebesar M2 apa? Ini alfa, maka alfa mana? Berarti yang ini alfa kan? Berarti ini ya. Betul nggak? Apa? M2 apa? A sin alfa. Nah, jadi sekarang kita lihat yang neken dia ada dua nih, MA sin sama M2 G cos. Nah, sehingga si gesek apa? Gaya geseknya kalau dia misalnya mau tetap diam di tempat apa? Berarti yang di sini adalah M2A cos alfa. Ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya ke sini, betul nggak? Ditanya A maksimum, gaya geseknya kemana? Supaya A paling maksimum, gaya geseknya ke sini atau ke sana? Apa? Si A-nya mau si maksimum loh. Apa? Ke bawah. Gaya dianya mau bergerak ke atas, betul nggak? Ya kan? Kan kita bisa bayangkan kalau mau bergerak ke atas kan lebih besar lagi gayanya, betul? Jadi dalam hal ini supaya A maksimum, maka dalam hal ini M2A cos alfa harus sama dengan apa? M2G sin alfa plus mu kali apa? M2G cos alfa ditambah M2A sin alfa. Dari sini dapat A-nya berapa? Koordinat yang di dalam pakai gaya fiktif, yang satu enggak. Nah pertanyaannya adalah, ini licin sehingga benda dua itu jatuh. Ketika benda dua jatuh, benda satunya bergerak. Ya, bisa bayangkan ini jatuh, ini bergerak ke sana. Nah, berapa percepatan gerakan dari benda satu ini gitu. Nah, kalau mau kerjain ini, kita bisa lihat dari ininya, dari apa? Tergantung kitanya mau lihat dari koordinat mana, dari sistem mana. Kita pakai gaya fiktif coba. Kalau pakai gaya fiktif, berarti si benda dua ini menerima apa? Gaya fiktif kan?
menerima gaya fiktif kemana? Ke sana. Sebesar apa? M2A1. Kemudian dia di sini sendiri ada gaya apa? M2G sin alfa. Apalagi yang dia punya? Kalau saya mau lihat di sini, ya yang pasti di sini ada, misal dia kan ada tadi ada Mg ya, kemudian ada yang nekan ke sini. Mg apa? Nah, sekarang kita lihat percepatan A1 dan percepatan A2. Misalnya si A2 itu bergerak ke bawah dengan percepatan A, misalnya. Dia turun dengan percepatan A menurut si prismanya. Jadi menurut prisma dia turun nih dengan percepatan A. Berarti dalam hal ini gaya yang bekerja pada si A itu apa aja? Berarti A itu harus sama dengan apa? M2G sin alfa apa? Apa? Plus apa? M2A1 apa? Cos alfa dibagi M2. Udah, itu aja A-nya. Nah, sekarang kita lihat A belum tahu, A1 juga belum tahu. Nah, gimana? Kita masih ngadepin ini masih ada kurang. Satu persamaan lagi. Ini kita lihat siapa yang menyebabkan A1 bergerak, betul nggak? Kan kuncinya kita A ini masalahnya mau cari A harus tahu A1. A1 mesti tahu dulu siapa yang menggerakkan dia. Yang menggerakkan dia adalah apa? Gaya sini kan? Betul nggak? Tekanan dari yang pertama ke sini, betul nggak? Jadi ini yang kita sebut misalnya R, boleh aja R atau N boleh. Nah, kemudian dari sini apa? Ya, dia menggerakkan ke sana, berarti sudutnya adalah ini gitu. Berarti R-nya sin apa cos? R sin. Jadi R sin alfa dibagi apa? M1 sama dengan apa? 1. Nah, sekarang tadi masalahnya mau cari A1 kan? A1 udah ini kan? Sekarang apa? R-nya belum tahu gitu kan? Ya, R-nya gimana cara nyari R? Sekarang kita cari R. R-nya gimana? Kita lihat si benda ini lagi, benda 2. Kan dia ada R ke sana kan? Ya enggak? Nah, saya tanya, si benda ini bergerak nggak sepanjang ini? Apa? Terhadap si bidang ininya? Tidak kan? Tidak, berarti dengan kata lain, si R-nya ini yang ke sana harus sama dengan apa? Apa? Mg cos, terus ada lagi apa? R sama dengan apa? M2A1 sin alfa. Ini kan R-nya itu berarti ditambah ini harus sama dengan apa? Nah, sekarang udah. Dari sini saya bisa dapat R kan? Seperti itu sini, betul nggak? Ya. Dapat R-nya dapat, A1-nya dapat, masuk sini dapat A-nya. Ini kalau pakai apa? Gaya fiktif.